Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Sumbing, Wonosobo, hiduplah keluarga sederhana yang bernama Danu, Laras, dan putri mereka, Mira. Kehidupan mereka tidak pernah mudah. Rumah yang reyot dengan dinding dari kayu lapuk dan atap genteng yang bocor menandai masa-masa sulit yang mereka lalui. Danu adalah seorang petani yang gigih, namun sawahnya sering gagal karena cuaca yang tak menentu. Mereka hidup dari hasil bumi dan sedikit kerja serabutan yang tidak menentu. Suatu hari, sebuah kabar datang yang mengubah hidup mereka selamanya. Seorang pembeli dari kota datang ke desa membawa pesan bahwa akan ada pesanan patung biawak dalam jumlah besar. Danu yang awalnya ragu, memutuskan untuk mencoba keberuntungan itu. Bersama warga desa yang lain, ia mulai membuat patung-patung biawak secara sederhana. Dengan kerja keras dan beberapa minggu berlalu, pesanan terus berdatangan. Bukan hanya dari Wonosobo, tetapi dari daerah tetangga bahkan kota besar. Dari hasil penjualan patung yang tak pernah terduga ini, rumah kecil mereka berubah menjadi bangunan besar, megah dengan cat yang mengkilap dan taman kecil yang tertata rapi. Danu kini dikenal sebagai sosok sukses di desa Laras yang dulu selalu mengenakan pakaian sederhana, mulai memamerkan berbagai perhiasan emas yang berkilauan. Gelang, kalung, dan cincin menghiasi tangan dan lehernya. Tatapannya yang pernah penuh, keraguan kini berubah menjadi penuh keyakinan dan kebanggaan. Tetangga desa pun mulai membicarakan perubahan hidup keluarga ini dengan campuran rasa kagum dan curiga. Mira, putri mereka yang berusia 16 tahun, merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Dari gadis pendiam dengan seragam sekolah lusuh, kini ia bersekolah di sebuah SMA elit di kota Wonosobo. Setiap hari ia pulang dengan tas bermerek dan rambut yang selalu tertata rapi. Meski luarannya tampak bahagia, ada beban yang bersembunyi di balik senyumnya. Suatu malam, ketika angin dingin menyusup ke sela-sela jendela kamarnya, Mira terbangun oleh suara bisikan lembut yang tak jelas asalnya. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mengabaikannya, namun suara itu datang lagi, seperti seseorang memanggil namanya dengan penuh ketakutan. Dengan perasaan cemas, Mira menoleh ke jendela. Di luar, patung biawak yang berdiri megah di halaman seolah memancarkan aura misterius. Bayangan gelap terlihat bergerak cepat di balik pohon bambu di dekatnya. Suara bisikan itu terus menggaung di telinganya. Malam itu menjadi malam yang berbeda bagi Mira. Sebuah pertanda bahwa perubahan yang tampak indah belum tentu membawa kebahagiaan. Hari-hari berlalu, kehidupan keluarga Danu semakin terlihat seperti dongeng. Namun di balik gemerlap itu, ketegangan mulai menyelimuti rumah mereka. Mira yang semakin sering merasakan kehadiran sesuatu yang asing membuatnya gelisah. Suara-suara bisikan itu tidak hanya muncul di malam hari. Kadang terdengar dari dalam rumah produksi patung biawak yang mulai diperluas. Di sana Danu sering menghabiskan waktu hingga larut malam dengan terlihat fokus pada sesuatu yang tak pernah bisa Mira pahami. Laras yang dulu penuh kasih juga berubah. Ia jarang berbicara dan kerap menatap kosong ke arah patung biawak di halaman. Wajahnya yang dulu ramah kini tertutup bayang-bayang kesedihan dan kecemasan. Suatu sore ketika matahari mulai merunduk ke balik gunung, Mira memberanikan diri mendekati rumah produksi patung. Saat langkahnya mulai mendekat, ia mencium bau anyir yang tidak biasa, seperti bau tanah basah bercampur sesuatu yang busuk. Hatinya berdebar. Terdengar suara-suara samar yang bergema dari dalam. Mira ingin segera pergi, tapi rasa penasaran dan kekhawatiran mengalahkan rasa takutnya. Ia mengintip dari balik pintu baja yang sedikit terbuka. Di dalam sana terlihat sosok ayahnya sedang memegang sebuah kain merah dan beberapa lilin merah yang menyala. Di sekelilingnya tersusun benda-benda aneh seperti tulang kecil dan mangkuk, berisi cairan kental berwarna merah gelap. Danu melafalkan sesuatu dengan suara lirih yang bergetar, terlihat seperti mantra. Mira tercederai, hatinya takut dan bingung melihat ayahnya melakukan hal-hal yang tidak ia mengerti.
Keesokan harinya, berita mulai beredar di desa. Warga mulai mengeluh karena bau busuk di sekitar pabrik patung. Beberapa hewan peliharaan menghilang secara misterius. Orang-orang mulai mengaitkan perubahan keluarga Danu dengan hal-hal gaib. Mira yang sudah tak tahan lagi tiba di rumah Kiai Jatmiko, ulama desa yang terkenal bijaksana. Dengan suara penuh kegelisahan, ia menceritakan semua yang dilihat dan dirasakannya. Kiai Jatmiko mendengarkan dengan seksama. Wajahnya serius dan penuh kehati-hatian. Ia meminta Mira untuk tetap waspada dan mempercayakan semua urusan gaib kepadanya. Mira merasa sedikit lega karena ada seseorang yang mau membantunya menghadapi kegelapan yang mulai mengancam keluarganya dan desa yang dicintainya. Setiap malam kini menjadi penuh ketegangan. Mira kerap mendengar suara langkah kaki berat mengitari patung biawak, sementara bayangan hitam sesekali menampakkan diri seperti mengawasi. Desa yang tadinya damai mulai terasa seperti sedang menyimpan rahasia mengerikan yang menunggu waktu untuk meledak. Hari semakin gelap dan rasa penasaran Mira semakin memuncak. Suatu malam, setelah seluruh rumah tertidur, Mira menemukan keberanian untuk menyelinap memasuki ruang produksi patung biawak yang sudah lama tertutup dan jarang diakses. Hawa dingin menusuk kulit saat ia melangkah masuk. Lampu redup dari beberapa lilin merah yang diletakkan di sudut ruangan membuat bayangan menari-nari di dinding. Di meja besar, tergeletak benda-benda aneh yang membuat bulu kuduk Mira berdiri. Ada beberapa tulang kecil yang sepertinya bukan milik hewan biasa. Di sampingnya, tergeletak kain merah dengan simbol yang asing bagi Mira. Di tengah ruangan, sebuah mangkuk berisi cairan merah pekat yang berdesir seolah-olah bernapas. Ketika Mira ingin segera pergi, ia mendengar suara ayahnya dari balik pintu besi yang hampir tertutup. Danu sedang berbicara dengan suara lirih, mengucapkan perkataan yang tidak dimengerti Mira. Penuh dengan ketegangan dan ketakutan, Mira mencoba mengintip lebih dekat dan melihat ayahnya mengambil sesuatu dari dalam kantong hitam. Ketika tiba-tiba sebuah bayangan besar melintas, Mira terperanjat dan hampir terjatuh. Namun di saat itu pula, Laras, ibunya, muncul dengan wajah pucat dan air mata mengalir. Laras memegang tangan Mira dan berkata dengan suara gemetar, "Mira, semua ini harus berhenti. Ayahmu terjebak dalam perjanjian dengan kekuatan yang tidak bisa kita kendalikan." Tiba-tiba suara keras terdengar dari luar. Sebuah benda besar jatuh dengan gemuruh memecahkan ketenangan malam. Mira merasa ada mata yang memperhatikannya dari kegelapan, seolah-olah makhluk tak terlihat sedang mengawasi setiap gerak-geriknya. Pada saat itulah Kiai Jatmiko tiba dengan lentera menyala, membawa perlengkapan doa dan perlindungan spiritual. Ia memasuki ruang produksi dan segera memeriksa semua barang mistis itu dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan. "Kita harus segera mengatasi ini," kata Kiai dengan nada tegas. "Kekuatan gelap ini sudah terlalu kuat dan akan membawa kehancuran jika dibiarkan." Mira merasa campuran antara ketakutan dan harapan mengalir deras. Inilah awal dari perjuangannya bersama Kiai Jatmiko untuk mengungkap dan melawan kegelapan yang mengancam keluarganya dan seluruh desa. Kegelapan malam seolah semakin pekat ketika mereka keluar rumah produksi. Suara misterius semakin jelas terdengar dari patung biawak yang berdiri tegak di depan rumah. Sebuah peringatan bahwa bahaya nyata belum berakhir. Setelah malam yang mencekam itu, Mira tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bayangan ritual gelap yang dilakukan ayahnya terus menghantui pikirannya. Dia tahu keluarganya terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Keesokan paginya, Mira kembali menemui Kiai Jatmiko di rumahnya yang sederhana. Kiai Jatmiko duduk dengan tenang di kursi bambu, wajahnya penuh perhatian ketika Mira menceritakan semua yang telah dilihat dan dirasakannya. "Kita tidak bisa melawan kegelapan ini sendiri," ujar Kiai dengan suara pelan namun penuh kekuatan. "Kita harus bersiap dan menggunakan tuntunanku agar kita dapat melawan pesugihan yang telah mengikat ayahmu." Kiai Jatmiko mengajarkan Mira doa-doa perlindungan
dan memberikan beberapa benda suci. Ada kalung bertuah yang harus dikenakan Mira, serta beberapa air doa dan minyak zaitun yang digunakan untuk membersihkan rumah dan patung biawak. Mira merasa berat karena tahu ayah dan ibunya terjerat dalam perjanjian yang sulit diputus. Namun ia juga mulai merasakan kekuatan baru, harapan yang muncul dari doa dan keyakinan kepada Allah. Hari demi hari, Mira dan Kiai Jatmiko rutin melakukan ziarah spiritual dan berbagai ritual untuk mengusir kekuatan jahat yang menguasai rumah produksi patung. Warga desa yang mulai merasakan ketakutan juga didorong oleh Mira untuk menjaga lingkungan sekitar dan melaporkan kejadian aneh. Namun, kegelapan tidak begitu saja menyerah. Suara-suara aneh terus bergema di sekitar patung biawak, dan sesekali muncul bayangan-bayangan hitam yang menakutkan. Mira bahkan pernah merasakan ada tangan dingin mencengkeram bahunya saat berjalan malam sendirian. Laras, yang semakin terpuruk, menjadi sering menangis dan mengurung diri di kamar. Ia mulai mengingat masa lalu dan menyadari kesalahan yang telah dilakukan bersama suami. Namun kekuatan gelap itu semakin mengikat keluarga mereka. Dalam setiap doa yang dipanjatkan, Mira memohon kekuatan untuk menyelamatkan keluarganya. Dia tahu pertarungan ini bukan hanya tentang mereka, tetapi juga untuk keselamatan seluruh warga desa yang mulai terdampak. Mira dan Kiai Jatmiko semakin dekat dan saling percaya. Mereka mulai menyusun rencana untuk menghadapi kekuatan gaib yang tidak terlihat dengan kekuatan iman, doa, dan keberanian yang mereka miliki. Malam demi malam berlalu penuh ketegangan. Ketika bayangan hitam semakin sering menampakkan diri, Mira tahu saatnya semakin dekat untuk menghadapi kegelapan yang telah lama mengintai. Malam itu, udara di desa terasa sangat sunyi. Bahkan angin pun seolah berhenti berhembus. Mira berdiri di depan patung biawa yang kini tampak lebih menakutkan dari sebelumnya. Bayangan gelap sekeliling patung seakan mengawasinya, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Bersama Kiai Jatmiko, Mira membawa sejumlah perlengkapan suci, air doa, minyak zaitun, serta berbagai doa yang telah mereka pelajari bersama. Mereka mulai mengelilingi patung sambil melantunkan doa dengan suara tegas dan penuh keyakinan. Tiba-tiba, bayangan hitam besar muncul dari balik patung. Sosok hitam itu berwujud makhluk menyerupai biawak raksasa dengan mata merah menyala penuh kebencian. Suara desisnya menggema, menusuk telinga dan membuat tanah bergetar. Danu muncul dari bayangannya. Namun wajahnya tampak berbeda, penuh kecemasan dan kepedihan. Ia terperangkap antara dua dunia, terikat oleh kegelapan yang telah mengambil alih dirinya. "Lepaskan aku, anakku!" Suara Danu terdengar seperti tercekik, penuh penderitaan. Mira melangkah maju, matanya berkilat dengan keberanian. "Ayah, aku datang untuk menyelamatkanmu dan keluarga kita," ucapnya dengan suara yakin. Kiai Jatmiko mulai berdoa lebih keras. Tangan mereka membentuk lingkaran perlindungan di sekitar patung Danu. Makhluk gelap itu mengamuk, menghembuskan api dan angin kencang. Namun doa mereka seperti tameng yang menangkis serangan itu. Dalam pertarungan batin yang mengerikan, Danu berjuang keras melawan kekuatan yang merasuki dirinya. Ia berusaha untuk kembali ke dunia nyata, ke keluarganya yang dicintainya. Namun makhluk kegelapan itu tidak mau melepaskan ikatannya tanpa syarat. Ia menuntut pengorbanan selanjutnya agar perjanjian tetap berjalan. Laras yang menahan kesedihan muncul di tengah pertarungan itu, meratap penuh penyesalan. "Aku yang akan menggantikanmu, Danu," katanya sambil memegang tangan suaminya. "Jangan biarkan kegelapan ini merenggutmu." Tiba-tiba, sebuah cahaya putih menyinari Laras. Makhluk kegelapan itu meraung kesakitan dan tangan tak terlihat menusuk dada Laras. Ia terjatuh dan mengerang, namun senyumnya tetap tegar. Pengorbanan itu membuka jalan bagi Danu untuk sedikit merdeka dari kutukan. Mira menangis sambil memegang tangan ibunya yang mulai lemah.
Kiai Jatmiko terus melantunkan doa dengan suara yang semakin kuat dan penuh harapan. Pertarungan itu makin sengit hingga akhirnya makhluk gelap itu tertunduk, terdesak oleh doa-doa suci yang tak terputus. Cahaya putih mengelilingi patung biawak dan rumah produksi. Perlahan, bayangan kegelapan menghilang, menyisakan udara sejuk dan tenang. Namun harga yang harus dibayar terlalu besar. Laras tergeletak lemah, sementara Danu masih berusaha pulih dari jerat kegelapan. Mira terdiam, menyadari bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai. Pagi menjelang di desa kecil lereng Gunung Sumbing. Suasana yang sebelumnya mencekam kini berubah menjadi tenang, meski hati warga masih dipenuhi kecemasan. Di halaman rumah, patung biawak yang dulu berdiri megah kini menjadi abu dan runtuhan yang hangus terbakar. Mira berdiri mematung menyaksikan kehancuran tersebut. Di dalam rumah, Laras terbaring lemah dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Danu duduk di sampingnya, wajahnya mengandung penyesalan mendalam. Kiai Jatmiko berdiri di dekat mereka, masih memegang lentera dan berkata dengan suara pelan, "Kegelapan memang telah pergi, namun luka yang ditinggalkannya membutuhkan waktu untuk sembuh." Mira menggenggam tangan kedua orang tuanya. Rasa kehilangan dan kesedihan menyelimuti hatinya. Namun ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Dia tahu keluarga mereka harus bangkit, lebih kuat dari penderitaan ini. Warga desa perlahan berkumpul. Mereka menawarkan bantuan dan dukungan. Kesadaran bersama muncul bahwa kedamaian tidak bisa dibeli dengan kekayaan yang diperoleh lewat cara gelap. Hari demi hari, dengan bimbingan Kiai Jatmiko, keluarga Danu dan warga desa mulai membersihkan sisa-sisa kutukan yang masih tersisa. Ritual, pembersihan dan doa-doa rutin menjadi bagian dari kehidupan mereka agar kegelapan tidak pernah kembali. Mira melanjutkan sekolahnya dengan semangat baru, bukan lagi sebagai gadis yang takut, tetapi sebagai perempuan yang berani menghadapi segala tantangan. Ia tahu, kemewahan materi bukan segalanya dan kekuatan sejati berasal dari iman dan kejujuran. Di bawah sinar matahari pagi, desa di lereng Gunung Sumbing kembali hidup dengan damai. Tapi patung biawak yang telah lenyap meninggalkan pelajaran, berharga akan bahaya menghalalkan cara demi kekayaan. Mira menatap ke kejauhan, mengingat semua yang telah terjadi. Kegelapan mungkin pernah bersembunyi di balik patung itu, tapi sekarang ia yakin semua bisa berubah jika hati dan jiwa tetap teguh pada keyakinan kepada Allah. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, kehidupan di desa mulai kembali normal. Namun, di sudut-sudut tertentu, rasa was-was masih menyelimuti hati Mira. Meskipun patung biawak telah hancur, bayangan kegelapan seolah belum sepenuhnya pergi. Suatu malam, ketika semua tidur, Mira terbangun oleh suara langkah pelan yang bergema di halaman rumah. Dengan hati-hati ia berjalan keluar dan mendapati tanah di sekitar bekas patung masih hangat dan mengeluarkan asap tipis. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul dalam kilatan petir. Mira berdiri tegap, menatap sosok itu dengan penuh keberanian. Sosok itu bukanlah makhluk seperti sebelumnya, tapi perwujudan ketakutan dan penyesalan yang masih membekas dalam keluarganya. "Kalian belum bebas," suara itu berbisik pelan seperti angin malam. "Janji yang belum lunas, hutang yang belum terbayar." Mira menguatkan hatinya. Ia tahu, untuk benar-benar membebaskan keluarganya, perjuangan belum selesai. Dengan tekad yang lebih besar, ia kembali menemui Kiai Jatmiko dan bersama warga desa bersiap menghadapi bayangan yang tak terhapus oleh api dan doa. Malam itu, desa kembali berkumpul, melantunkan doa-doa suci dan mengelilingi bekas tempat patung biawak berdiri. Mereka menjaga satu sama lain, menguatkan iman, berharap kegelapan yang tersisa segera lenyap. Mira memandang langit malam, berserah pada Allah, percaya bahwa jika hati dan jiwa terus dibersihkan, maka tidak ada kegelapan yang bisa bertahan. Desa kecil lereng Gunung Sumbing kini menjadi saksi pertarungan antara terang dan gelap, dan kemenangan hanya akan milik mereka yang berani dan beriman. Hari-hari di desa kini penuh dengan aktivitas dan harapan baru. Mira, setelah melewati masa sulit,
tumbuh menjadi sosok yang dikenal pemberani dan penuh cinta kepada sesama. Ia sering membantu warga dengan semangat yang tak pernah surut, memperbaiki rumah yang rusak dan mengajarkan anak-anak doa dan kebajikan. Namun, beban masa lalu masih kadang menghampiri pikirannya, terutama saat malam tiba dan sunyi mulai merayap. Ia tahu bahwa perjuangan melawan kegelapan adalah perjalanan panjang yang memerlukan keberanian setiap hari. Suatu sore, saat sedang berjalan di kebun dekat lereng gunung, Mira bertemu dengan Agus, pemuda desa yang sejak lama mengaguminya. Agus menawarkan dukungan dan janji untuk selalu mendampingi Mira dalam menghadapi segala rintangan. Mira tersenyum hangat. Ia merasa kekuatan tidak hanya datang dari doa dan Kiai Jatmiko, tapi juga dari persahabatan dan cinta yang tulus. Bersama, mereka merencanakan kegiatan untuk memperkuat ikatan warga desa dan menjaga desa dari pengaruh kegelapan. Saat malam tiba, mereka bersama-sama menggelar doa bersama di halaman desa, di bawah langit penuh bintang. Suara lantunan doa mengisi udara malam, mengusir sisa-sisa bayangan gelap yang masih berusaha mengintai. Di tengah doa itu, Mira merasakan damai yang sejati, sebuah hadiah dari Allah atas keberanian dan keteguhan hatinya. Ia yakin selama mereka bersatu dan beriman, tidak ada kegelapan yang dapat menaklukkan cahaya. Meski desa telah kembali hidup dengan semangat dan kedamaian, ada bisikan-bisikan rahasia yang mulai menyebar di antara warga. Beberapa orang melaporkan melihat bayangan gelap di pinggir hutan dan mendengar suara-suara aneh saat malam tiba. Mira merasakan ketegangan yang membayangi hatinya. Ia tahu bahwa kegelapan tidak begitu saja pergi, bahkan meskipun patung biawak sudah musnah. Ia pun semakin waspada dan terus mengajak warga agar tetap berjaga-jaga dan rutin berdoa bersama. Suatu malam, saat sedang memeriksa desa bersama Agus, Mira melihat sosok bayangan melintas di antara pohon-pohon. Hatinya berdebar, tapi ia tak mundur. Mira menguatkan dirinya dengan mengingat doa-doa dan kekuatan yang telah ia pelajari. Sumber kegelapan itu belum hilang, ujar Mira pada Agus dengan suara tegas. Kita harus bersatu lebih kuat lagi, jangan biarkan kegelapan berakar lagi. Kiai Jatmiko kemudian mengajak semua warga untuk membuat lingkaran perlindungan berupa doa dan zikir di sekitar desa. Mereka bersama-sama menyalakan lilin dan membuat simbol-simbol suci agar desa terlindung dari segala pengaruh jahat. Perlahan, ketegangan mulai mereda. Namun setiap orang tahu bahwa kewaspadaan harus selalu dijaga, karena kegelapan bisa datang kembali kapan saja dengan wujud yang lebih berbahaya. Mira menjadi simbol keberanian dan keteguhan desa. Ia selalu mengingatkan semua bahwa iman dan persatuan adalah senjata terkuat melawan kegelapan yang mengintai. Hari-hari berlalu dan desa kecil di lereng Gunung Sumbing mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang sesungguhnya. Warga desa bekerja sama dengan semangat yang lebih besar, membersihkan ladang, memperbaiki jalan, dan membangun kembali komunitas yang sempat terguncang oleh kegelapan. Mira terus menjadi sosok yang menginspirasi. Ia mengadakan berbagai kegiatan positif, seperti mengajar anak-anak mengenal nilai-nilai kebaikan dan mengajak semua orang untuk terus berpegang pada kekuatan doa dan persatuan. Dengan dukungan Kiai Jatmiko dan Agus, desa perlahan berubah menjadi tempat yang damai dan aman. Suatu malam, di tengah langit yang cerah, Mira berdiri di depan sisa bangunan bekas patung biawak yang kini telah menjadi taman kecil yang indah, penuh tanaman bunga dan pepohonan rindang. Di sana, ia mengajak semua warga berkumpul untuk berdoa bersama, mencurahkan harapan agar desa mereka semakin diberkahi Allah. Biarlah cahaya ini menjadi lambang harapan kita, kata Mira dengan suara penuh keyakinan, bahwa selama kita bersatu dan beriman, tidak ada kegelapan yang mampu mengalahkan kita. Lilin-lilin dipegang erat masing-masing warga, menerangi malam yang sebelumnya gelap dan penuh ketakutan. Suara doa dan zikir bergema mengisi udara, membawa ketenangan dan keberanian baru di hati setiap orang. Mira menatap bintang di langit, merasa damai dan yakin bahwa dengan cinta,
keberanian, dan iman, masa depan yang cerah menanti desa kecil mereka di Wonosobo.